Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan Al-Fakir, tentunya melalui sambungan channel YouTube Al-Huda 99 Channel. Al-Fakir mengucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat sekalian yang telah setia mendukung, mengikuti channel ini, menonton daripada video-video konten-konten daripada channel Al-Huda 99 Channel. Yakin melalui dukungan dari para sahabat sekalian, channel ini akan semakin berkembang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Al-Fakir mempunyai harapan besar, mudah-mudahan channel ini sebagai wasilah untuk berbagi kebaikan dan mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya bagi para sahabat yang belum mensubscribe channel ini, silahkan untuk mensubscribe-nya. Seperti biasa, di awal video Al-Fakir selalu mengawali dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang yang barokah pada kita. Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita mampu istiqomah ibadah, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, taat, patuh turut terhadap perintahan Allah, dan juga mampu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mudah-mudahan pula Allah memberikan kesehatan dohir batin, sehat wal afiat. Mudah-mudahan pula Allah memberikan rizki yang jembar, yang halal dan barokah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, di konten kali ini, Al-Fakir ingin berbagi tentang sunnah-sunnah sebelum kita tidur. Sengaja Al-Fakir membagikan sunnah-sunnah ini dengan penuh harap kita mampu sama-sama melaksanakannya. Karena para sahabat rahimakumullah, dengan melaksanakan sunnah-sunnah ini, insya Allah tidur kita bukan hanya sekedar istirahat. Tidur kita bukan hanya sekedar memejamkan mata, tapi akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Tentunya akan mendapatkan pahala sunnah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan mendapatkan faidah, keutamaan daripada amalan-amalan sunnah tersebut. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak sunnah yang perlu kita laksanakan. Ada banyak amalan yang perlu kita laksanakan sebelum kita tidur. Di antaranya, yang pertama, disunnahkan kita tidur dalam keadaan suci. Disunnahkan kita tidur dalam keadaan mempunyai wudhu. Insya Allah, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, punya wudhu, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang tersebut akan mendapatkan doa dari malaikat, akan mendapatkan atau akan dipintakan ampunan oleh malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat makhluk Allah yang suci, makhluk Allah yang tidak bermaksiat, makhluk Allah yang selalu patuh terhadap perintahan Allah. Sudah pasti permohonannya, doanya akan dikabul, akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Man bata tohiron bata fi syi'arihi malakun falam yastaikid illa qala al malaku Allahumma gfir li abdika fulanin fa innahu bata tohiron. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang tidur, yang bermalam dalam keadaan suci, maka akan ditemani oleh satu malaikat di dalam tidurnya
Dan tidak semata-mata orang itu bangun kecuali malaikat berdoa untuk orang tersebut. Artinya ketika dia bangun, maka malaikat yang mendampinginya, yang menemaninya dia tidur, maka malaikat tersebut akan berdoa kepada Allah dengan doa memohonkan ampunan untuk orang tersebut. Kata malaikat, Allahumma gfir li abdika fulanin. Ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah. Sesungguhnya orang ini tidur dalam keadaan suci. Masya Allah, para sahabat rahimakumullah. Al-Fakir Al-Fakir yakin banyak dosa, banyak kesalahan. Dan Al-Fakir pun tidak bisa tobat dengan tobatan nasuha. Para sahabat, mudah-mudahan dengan mengamalkan amalan ini, kita wudhu sebelum tidur, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Karena tadi dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, ketika seseorang tidur, dia punya wudhu dalam keadaan suci, maka akan bermalam dengan orang tersebut satu malaikat, dan malaikat itu akan meminta ampunan untuk orang tersebut. Orang tersebut akan dipintakan ampunan oleh malaikat yang menemani tadi. Masya Allah, itulah keutamaan para sahabat ketika kita tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu. Selanjutnya, para sahabat rahimakumullah, sunnat ketika kita hendak mau melaksanakan tidur, di dalam posisi tidur kita tentunya tidak seinginnya. Artinya tidak kemana saja. Agama Islam itu sangat indah sekali. Mengatur bukan hanya sholat, bukan hanya wudhu, bukan hanya puasa. Kita masuk ke WC ada adabnya. Kita dalam melaksanakan tidur pun ada adabnya, ada sunnah-sunnahnya. Maka posisi ketika tidur pun hendaknya kita mengikuti sunnah ataupun mengikuti cara tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidurnya Rasulullah itu berbaring atau nyamping ke sebelah kanan dan tangan disimpan atau diletakkan di bawah kepala seperti itu tangannya. Ya, para sahabat rahimakumullah, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza ataita madja'aka fatawaddo'a wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shiqqikal aiman. Jika kamu, kata Rasulullah, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, artinya ketika kita mau tidur, maka fatawaddo'a, kata Rasulullah, wudu'lah engkau dengan wudu'mu seperti engkau mau melaksanakan sholat. Tsumma taji ala shiqqikal aiman, dan hendaklah di dalam posisi tidur, yaitu nyamping atau berbaring ke sebelah pinggir kita yang kanan. Jadi tidur kita nyamping ke sebelah kanan seperti itu. Itu tidurnya Rasulullah. Dan ketika kita melaksanakan, meniru tidurnya Rasulullah, tentu kita akan mendapatkan pahala sunnah karena kita al-ittiba, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat, perlu diketahui, jangan menganggap sepele tentang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap sunnah, setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh Rasulullah, tentu itu akan sangat besar manfaatnya. Jangan pun kita ngobrolkan nanti di akhirat, di dunia pun pasti akan mempunyai manfaat yang luar biasa. Selanjutnya, para sahabat rahimakumullah, sunnah sebelum tidur, kita sunnah membaca beberapa surat. Di antaranya sunnah kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Kemudian ditiupkan ke telapak tangan kita, niupnya bukan seperti itu, tapi disertai ada ludah-ludah dikit, seperti itu. Kemudian diusapkan dari atas dulu, dari kepala ke wajah, terus ke bawah sampai ke seluruh tubuh yang kiranya kita mampu terkena oleh usapan tangan kita. Itu kesunahan sebelum tidur. Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi
nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi dzalika thalathan. Jadi itu para sahabat, ketika kita mau tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian tiupkan ke telapak tangan kita, usapkan dari ujung kepala dulu sampai ke wajah, terus ke bawah ke seluruh tubuh kita yang bisa terjangkau oleh tangan. Itu ruqyah sebelum kita tidur. Dan insya Allah kalau kita jalankan ini, tidur kita akan mendapatkan penjagaan daripada malaikat, akan mendapatkan penjagaan dari Allah melalui malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidur kita insya Allah akan diberikan keamanan, baik daripada gangguan setan, dari gangguan sihir, daripada dolimnya orang-orang yang hendak akan melaksanakan dolim kepada kita. Insya Allah kita akan dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya para sahabat rahimakumullah, kita pun disunatkan sebelum tidur membaca ayat kursi. Nah, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, jadi sebelum tidur dia membaca ayat kursi, insya Allah Allah akan menjaga orang tersebut sehingga setan tidak akan mampu mendekatinya, setan tidak akan mampu mengganggunya sampai datang waktu subuh. Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza awaita ila firasika faqra ayatal kursi hatta tahtimal ayah fa innaka la yazala alaika minallahi hafidun wa la yaqribannaka syaitonun hatta tusbiha. Ketika engkau, kata Rasulullah, ketika kalian hendak mau tidur atau mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi sampai khotam. Satu ayat, baca ayat kursi sampai khotam, maka Allah akan menurunkan hafid, penjaga untuk orang tersebut. Allah akan menjaga orang tersebut, wala yakribannaka syaitonun, sehingga tidak akan mampu setan mendekatinya, setan tidak akan mampu mengganggunya, hatta tusbiha, sampai datang waktu subuh. Masya Allah para sahabat, besar sekali keutamaannya. Jadi jangan lewatkan kita sebelum tidur baca ayat kursi. Selanjutnya sebelum tidur kita disunahkan berdoa. Berdoa ada beberapa versi doa ketika kita hendak tidur. Di antaranya yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu silakan dengan doa itu, atau kalau para sahabat merasa kepanjangan atau belum hafal doa itu, silahkan baca doa yang masyhur kita baca, yang pendek, yang kita insya Allah sudah hafal dengan doa itu, yaitu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Silahkan berdoa para sahabat rahimakumullah ya, sunat kita berdoa. Para sahabat rahimakumullah, itulah beberapa kesunahan yang penting kita laksanakan sebelum tidur agar kita mendapat keberkahan, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita pun mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sebenarnya sunat-sunat sebelum tidur, namun itulah diantaranya beberapanya. Ingat, Al-Fakir ulang. Pertama, kita disunatkan punya wudhu. Yang kedua, kita disunatkan tidur seperti posisi tidurnya Rasulullah. Yang ketiga, kita sunat membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian tiupkan, usapkan dari atas dulu dan seterusnya ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya kita disunatkan membaca surat atau membaca ayat kursi. Selanjutnya kita pun disunatkan berdoa. Insya Allah
para sahabat rahimakumullah, dengan mengamalkan amalan-amalan sunat ini tentunya kita mendapatkan pahala sunat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan faidah-faidah keutamaan dari amalan-amalan sunat tersebut. Tadi sudah saya Al-Fakir sampaikan yang sangat luar biasa faidahnya, yang sangat istimewa faidahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini. Mudah-mudahan para sahabat rahimakumullah kita diberikan kesehatan dohir batin. Al-Fakir yang menyampaikannya punya harapan besar. Doakan Al-Fakir, mudah-mudahan Al-Fakir bisa istiqomah mengamalkannya, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, itu keluar dari kebodohan Al-Fakir. Pasti banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Al-Fakir ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.